Manajemen resiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat resiko yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut. Sasaran utamanya adalah implementasi melindungi perusahaan terhadap kerugian yang akan mungkin timbul. Lembaga perusahaan mengelola resiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan resikonya, sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya tersebut. Akan tetapi, kita harus bisa menemukan kerugian potensial yang mungkin terjadi dan mencari cara untuk menangani resiko tersebut. Dunia bisnis pun tak luput dari ketidakpastian. Ketidakpastian dalam dunia bisnis akan menyebabkan terjadinya resiko bisnis. Karena resiko dalam dunia bisnis tidak bisa diabaikan begitu saja. Perusahaan perlu menganalisis kemungkinan kerugian potensi dalam bisnisnya tersebut, kemudian mengevaluasi dan mencari cara untuk menanggulanginya. Dengan demikian, bisnis yang dijalaninya dapat sukses bertujuan dan dengan mudah mendapatkan keunggulan. Di sisi lain, resiko merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan. Resiko sendiri adalah berbagai kemungkinan yang terjadi pada periode tertentu. Sering dikaitkan dengan kerugian, jadi resiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian ataupun peluang terjadinya sesuatu yang bad outcome. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdaya atau pengelolaan sumber daya. Strategi dengan menggunakan pemberdayaan dari sumber daya alam yang ada. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian pada resiko-resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti bencana alam atau tuntutan hukum. Dalam hal lain, menurut vibesnews.com, manajemen resiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tersebut. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen resiko. Yang pertama adalah resiko finansial. Resiko finansial merupakan potensi kerugian keuangan yang dapat dialami oleh individu, bisnis, atau lembaga keuangan akibat fluktuasi nilai aset, perubahan suku bunga, volatilitas pasar, atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Nah, selanjutnya adalah resiko pasar. Adalah salah satu jenis resiko finansial yang muncul dari fluktuasi atau perubahan harga aset, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor pasar lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi nilai investasi portofolio atau posisi keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau investor. Nah, yang ketiga, resiko operasional. Hal ini disebabkan kegagalan atau kelemahan dalam proses internal, sistem, orang, ataupun kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasi normal komunitas bisnis suatu organisasi. Dan resiko ini terkait dengan efisiensi operasional, keamanan, dan ketaatan terhadap organisasi tersebut. Dan yang keempat adalah resiko sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kinerja, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan. Dalam resiko ini berpotensi menyebabkan kerugian atau memberikan dampak negatif akibat permasalahan yang terkait dengan karyawan, tim, budaya organisasi, dan manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi. Yang keempat, resiko reputasi. Reputasi ini berkaitan dengan citra, image, dan persepsi baik sebuah individu, organisasi, ataupun merek di mata khalayak umum, pelanggan, pemegang saham, ataupun mitra bisnis. Dan faktor resiko ini ditimbulkan oleh berbagai faktor, termasuk tindakan internal maupun eksternal yang dapat merusak reputasi suatu entitas.
Dan yang terakhir adalah resiko supply chain. Hal ini berkaitan dengan rantai pasokan yang meliputi seluruh proses produksi, distribusi, dan pengiriman yang diperlukan untuk membawa produk atau layanan ke pasar. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan atau hambatan yang dapat mempengaruhi aliran barang, jasa, ataupun informasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, prinsip manajemen risiko. Berikut ada 5 poin penting yang dapat kita perhatikan dalam prinsip manajemen risiko, yaitu yang pertama, perumusan tujuan. Ini adalah langkah awal dalam manajemen risiko, di mana organisasi perlu menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini menjadi dasar untuk menentukan jenis risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola, serta bagaimana cara mencapainya dengan mempertimbangkan potensi hambatan. Yang kedua, kesatuan arah. Semua pihak yang terlibat dalam organisasi harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Kesatuan arah memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama, meskipun mereka mungkin memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ketiga, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian wewenang yang tepat sangat penting agar setiap individu atau tim memiliki tanggung jawab yang jelas. Ini membantu untuk mencegah tumpang tindih dalam pekerjaan serta memastikan bahwa tugas-tugas terkait manajemen risiko dilakukan dengan efisien. Keempat, ada koordinasi. Koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi adalah kunci untuk manajemen risiko yang efektif. Tanpa koordinasi yang baik, risiko yang dihadapi bisa tidak terkelola dengan baik atau bisa jadi tidak teridentifikasi dengan tepat, sehingga menghambat pencapaiannya tujuan. Yang kelima adalah pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam manajemen risiko dijalankan dengan benar. Ini termasuk memonitor progres, mengevaluasi hasil, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengawasan yang baik akan membantu organisasi tetap berada di jalur yang benar dalam menghadapi risiko. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan dengan cara yang terstruktur dan efektif. Materi selanjutnya adalah strategi manajemen risiko. Ada bermacam-macam jenis strategi manajemen risiko dan solusi yang dapat diterapkan perusahaan untuk berbagai jenis risiko. Antara lain ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah identifikasi risiko, kedua analisis risiko, ketiga evaluasi risiko, keempat penanganan risiko, dan kelima pemantauan risiko. Berikut akan saya jelaskan terkait poin-poin di atas. Identifikasi risiko adalah proses pertama dalam manajemen risiko, mengidentifikasi semua potensi risiko yang bisa mempengaruhi perusahaan. Ini mencakup segala sesuatu yang bisa mengganggu pencapaian tujuan perusahaan, baik itu risiko internal ataupun eksternal. Yang kedua adalah analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis seberapa besar dampak kemungkinan terjadi di setiap risiko. Ini membantu perusahaan untuk memahami potensi kerugian dan frekuensi terjadinya risiko tersebut, sehingga dapat membuat prioritas dalam penanganannya. Yang ketiga adalah tahap evaluasi risiko. Pada tahap ini, perusahaan akan menilai tingkat toleransi risiko mereka dan memutuskan risiko mana yang perlu ditangani, diterima, atau dihindari. Risiko yang memiliki dampak besar dan kemungkinan tinggi biasanya akan mendapatkan perhatian yang lebih. Tahap selanjutnya adalah tahap penanganan risiko. Dalam tahap ini, perusahaan memutuskan strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko. Strategi yang sering diterapkan antara lain adalah menghindari risiko, mengurangi dampak risiko, mentransfer risiko,
misalnya dengan asuransi atau menerima risiko jika dampaknya dapat diterima. Untuk poin terakhir adalah pemantauan risiko. Risiko dan situasi dapat berubah seiring waktu, sehingga perusahaan perlu secara terus-menerus memantau dan meninjau risiko yang ada. Pemantauan ini memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diambil tetap efektif dan dapat mengurangi risiko yang muncul. Setiap langkah ini bertujuan untuk membantu perusahaan meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengendalian risiko. Sebuah topik yang sangat relevan di era modern ini, terutama bagi kita yang akan terjun ke dunia kerja atau bisnis. Pengendalian risiko. Apa dan mengapa penting? Pengendalian risiko atau risk control adalah tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, pengendalian risiko membantu organisasi mengelola ancaman sehingga tidak mengganggu operasional atau keberlanjutan bisnis. Metode pengendalian risiko. Ada beberapa metode pengendalian risiko yang dapat diterapkan, antara lain: yang pertama, penghindaran risiko, risk avoidance. Ini adalah strategi untuk sepenuhnya menghilangkan risiko dengan cara menolak melaksanakan kegiatan yang berisiko dan menghentikan aktivitas yang terbukti mengandung risiko. Namun, metode ini memiliki batasan. Tidak semua risiko bisa dihindari, karena semakin luas cakupan risiko, semakin sulit untuk benar-benar menghindarinya. Contohnya, jika kita ingin menghindari semua risiko transportasi, maka kita tidak akan bisa mengirimkan barang ke pelanggan. Yang kedua, pengendalian kerugian, loss control. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko dan mengurangi tingkat keparahan dampak jika risiko terjadi. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui dua cara utama, yaitu pendekatan teknis, engineering, seperti memperbaiki kabel listrik yang rusak atau membangun fasilitas sesuai standar keamanan. Kedua, pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relations, seperti memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dan mematuhi aturan keselamatan kerja. Yang ketiga, ada pemisahan atau separation. Dalam metode ini, sumber daya yang menghadapi risiko dipisahkan untuk mengurangi dampak kerugian. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki stok barang yang besar, sebaiknya barang tersebut disimpan di beberapa gudang yang berbeda, sehingga jika satu gudang bermasalah, kerugiannya tidak terlalu besar. Yang keempat, ada kombinasi atau pooling. Metode ini memperbanyak unit yang terpapar risiko dalam kendali perusahaan untuk mengurangi dampaknya. Contohnya, perusahaan asuransi mengelola risiko dengan menyebarkannya ke sejumlah besar klien, sehingga kerugian bisa diminimalkan dan lebih mudah diprediksi. Kapan sih pengendalian risiko diterapkan? Pendekatan ini bisa diterapkan dalam 3 tahap waktu, yaitu 1. Sebelum kejadian terjadi untuk pencegahan risiko. Yang kedua, selama kejadian berlangsung untuk meminimalkan dampaknya. Dan yang ketiga, setelah kejadian selesai untuk pemulihan dan evaluasi. Saya akan menambahkan poin penting mengenai pemindahan risiko dan faktor penyebab risiko dalam organisasi. Pemindahan risiko. Apa dan bagaimana sih? Pemindahan risiko adalah strategi untuk mengalihkan dampak kerugian kepada pihak lain. Ada 3 cara utama untuk melakukan hal ini. Yang pertama, pemindahan melalui aset atau kegiatan. Risiko dari kepemilikan atau kegiatan yang berisiko dapat dipindahkan melalui transaksi atau kontrak. Contoh, jika sebuah perusahaan menjual gedungnya, maka risiko terkait kepemilikan gedung tersebut, seperti kerusakan akibat bencana, otomatis berpindah kepada pemilik baru. Yang kedua, pemindahan tanggung jawab risiko. Dalam beberapa kasus, tanggung jawab risiko dapat dialihkan. Contoh, dalam persewaan gedung, penyewa bisa mengalihkan tanggung jawab kerusakan gedung kepada pemilik gedung. Dengan ini, si penyewa tidak lagi memiliki risiko tersebut. Yang ketiga, pemindahan risiko melalui pembiayaan. Cara ini menciptakan potensi exposure kerugian kepada pihak ketiga melalui perjanjian tertentu. Contoh, jika terjadi pembatalan perjanjian, pihak penerima tanggung jawab tidak lagi bertanggung jawab atas kerugian yang semula telah disepakati untuk dibayar.
Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya risiko dalam organisasi. Selain kita memahami cara mengelola risiko, kita juga harus memahami faktor penyebab risiko yang sering terjadi di organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, perilaku manusia; yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak tepat; yang ketiga, kondisi alam; dan yang keempat, strategi yang tidak tepat. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan dan stabilitas perusahaan. Mengapa manajemen risiko penting? Manajemen risiko tidak hanya membantu perusahaan menghadapi ancaman, tetapi juga menciptakan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi. Dengan penerapan yang baik, manajemen risiko akan memastikan perusahaan mampu bertahan, berkembang, dan mengambil keputusan yang lebih bijak di masa depan. Manfaat utama manajemen risiko. Yang pertama, mewujudkan lingkungan yang aman. Dengan identifikasi dan pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dan pelanggan. Hal ini meningkatkan kepercayaan semua pihak terhadap perusahaan. Yang kedua, mendorong stabilitas operasional. Manajemen risiko membantu menjaga kestabilan operasional bisnis, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti. Yang ketiga, membantu menghadapi tantangan bisnis. Dunia bisnis selalu penuh dengan ketidakpastian. Manajemen risiko membantu perusahaan lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kompetisi, perubahan pasar, maupun regulasi. Yang keempat, melindungi perusahaan dari potensi kerugian. Identifikasi dini terhadap risiko memungkinkan perusahaan untuk memitigasi potensi kerugian, baik dalam aspek keuangan, aset, maupun reputasi. Yang kelima, melindungi sumber daya manusia dan aset. Manajemen risiko juga berperan dalam melindungi SDM, aset, dan alat kerja yang menjadi bagian penting dalam keberlangsungan perusahaan. Yang keenam, mendorong efisiensi kebutuhan asuransi. Dengan pengelolaan risiko yang baik, perusahaan dapat mengurangi klaim asuransi yang tidak perlu, sehingga premi yang dibayar lebih efisien. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen risiko memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga reputasi perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat. Manajemen risiko bukan hanya langkah pencegahan, tetapi juga strategi untuk mendorong efisiensi dan keberlanjutan perusahaan. Dengan lingkungan yang aman, operasional yang stabil, dan perlindungan terhadap sumber daya, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal. Kita sebagai mahasiswa modern, kita perlu memahami pentingnya manajemen risiko. Kedepan, ini adalah bekal yang sangat relevan untuk berkontribusi di dunia kerja maupun membangun bisnis sendiri. Baik, dilanjut tujuan manajemen. Tujuan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 1. Melindungi aset. Tujuan utama manajemen adalah menjaga dan melindungi aset perusahaan atau organisasi agar tidak mengalami kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Contohnya, sebuah perusahaan menerapkan sistem keamanan dengan kamera CCTV dan akses kontrol untuk melindungi aset kantor dari pencurian. Perusahaan IT menggunakan enkripsi data dan firewall untuk melindungi informasi pelanggan dari peretasan. Gudang penyimpanan barang memiliki asuransi kebakaran dan pengamanan ketat untuk melindungi stok barang dari risiko kehilangan. 2. Mengurangi kerugian. Manajemen bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian akibat kesalahan operasional, kecelakaan, atau ketidakpastian ekonomi. Contohnya, perusahaan manufaktur menerapkan sistem pemeliharaan rutin pada mesin produksi untuk mencegah kerusakan yang bisa menghambat produksi. Bisnis retail
Melakukan analisis tren pasar untuk menghindari pembelian stok berlebih yang berisiko tidak terjual. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan berbagai paket perlindungan untuk membantu klien memitigasi risiko keuangan akibat kecelakaan atau bencana. 3. Meningkatkan keselamatan. Manajemen yang baik bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya, pabrik menggunakan alat pelindung diri atau bisa disebut APD bagi karyawan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Perusahaan transportasi memiliki SOP keselamatan dan pelatihan rutin bagi pengemudi untuk mengurangi kecelakaan di jalan. Gedung perkantoran memiliki jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan dalam keadaan darurat. 4. Mengoptimalkan peluang. Manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada, baik dalam bisnis, pengembangan karir, maupun inovasi produk. Contohnya, sebuah startup teknologi memanfaatkan tren kecerdasan buatan AI untuk menciptakan aplikasi yang membantu bisnis dalam menganalisis data pelanggan. Perusahaan ekspor melihat peluang di pasar luar negeri dan menyesuaikan produknya agar sesuai dengan preferensi konsumen global. 5. Peningkatan efisiensi. Manajemen yang efektif membantu organisasi bekerja lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya untuk mencapai hasil maksimal. Contohnya, perusahaan menerapkan sistem otomatis dalam produksi untuk meningkatkan efisien dan mengurangi kesalahan manusia. Bisnis e-commerce menggunakan analisis data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan mengurangi biaya promosi yang tidak efektif. Sebuah rumah sakit mengadopsi sistem rekam medis elektronik untuk mempercepat akses informasi pasien dan meningkatkan pelayanan kesehatan. 6. Meningkatkan reputasi. Reputasi yang baik sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. Contohnya, perusahaan makanan menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Merek fashion terkenal menjalankan kampanye keberlanjutan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan untuk meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Yang ketujuh, menjaga kelangsungan operasional. Manajemen yang baik memastikan bahwa organisasi atau bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa gangguan yang berarti. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki rencana cadangan atau contingency plan untuk mengatasi gangguan produksi akibat bencana alam atau krisis ekonomi. Restoran mengembangkan layanan pesanan antar online untuk tetap beroperasi selama pandemi ketika pelanggan tidak bisa datang langsung. Bank memiliki sistem backup data dan prosedur keamanan untuk menciptakan layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan teknis. Kesimpulannya, tujuan utama manajemen adalah menciptakan lingkungan yang aman, efisien, dan berkelanjutan, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari, dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Individu dan organisasi dapat melindungi aset, mengurangi kerugian, meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan peluang, meningkatkan efisiensi, menjaga reputasi, serta memastikan kelangsungan operasional. Baik, dilanjut. Faktor penyebab terjadinya risiko. Risiko dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi, dapat muncul karena berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah risiko yang berasal dari dalam organisasi, perusahaan, atau individu sendiri. Perubahan gaya hidup manusia. Perubahan gaya hidup dapat menciptakan risiko terutama dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Contohnya, gaya hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji dan kurang olahraga yang mengakibatkan seperti penyakit obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Perubahan gaya hidup digital seperti ketergantungan pada sosial media yang menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam bisnis, perubahan gaya hidup masyarakat yang berbelanja online yang dapat menyebabkan resiko bagi toko fisik yang tidak beradaptasi pada tren e-commerce. Strategi pemasaran yang salah. Kesalahan dalam strategi pemasaran dapat mengakibatkan kegagalan produk, citra buruk perusahaan, dan kerugian finansial. Contohnya, perusahaan yang salah memahami target pasar dapat membuat produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga gagal di pasaran. Kampanye pemasaran yang tidak sesuai dengan budaya lokal yang dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Misalnya, sebuah merek pakaian internasional melakukan iklan yang dianggap menyinggung budaya tertentu sehingga mendapatkan boikot dari masyarakat, pengambilan keputusan dan kebijakan yang kurang tepat.
Keputusan yang salah dalam manajemen atau kebijakan yang tidak berdasarkan data yang valid dapat menyebabkan risiko besar bagi individu maupun organisasi. Contohnya, perusahaan yang melakukan ekspansi besar-besaran tanpa perhitungan matang bisa mengalami kebangkrutan jika ternyata pasar tidak siap menerima produk mereka. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat menyebabkan inflasi atau resesi. Faktor eksternal adalah risiko yang besar dari luar individu atau organisasi dan seringkali berada di luar kendali langsung. Perubahan lingkungan bisnis yang berubah baik dari segi persaingan teknologi atau regulasi dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Contohnya, munculnya teknologi baru dapat menggantikan produk lama. Contohnya, perusahaan produsen kamera analog yang tidak berinovasi menjadi tergeser oleh teknologi kamera digital dan smartphone. Perubahan regulasi pemerintah mengenai pajak atau aturan impor dapat memengaruhi harga barang dan daya saing perubahan. Perubahan politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi banyak sektor, termasuk bisnis, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, ketidakstabilan politik di suatu negara dapat menghambat investasi asing, menyebabkan penurunan ekonomi dan pengangguran. Krisis ekonomi global dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, sehingga daya beli masyarakat menurun dan bisnis mengalami penurunan penjualan. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun perusahaan. Contohnya, sebuah pabrik yang terkena banjir besar dapat kehilangan banyak stok barang dan mengalami kerusakan alat produksi, sehingga menghambat operasionalnya. Sektor pertanian bisa berdampak oleh kekeringan panjang, menyebabkan kegagalan panen, dan meningkatkan harga pangan. Kriminalitas dan keamanan. Tingkat kriminalitas dan ketidakamanan di suatu wilayah dapat menjadi risiko besar bagi individu dan bisnis. Contohnya, tingginya tingkat pencurian dan perampokan dapat mengancam keselamatan masyarakat serta menyebabkan kerugian finansial. Perusahaan yang beroperasi di daerah dengan tingkat keamanan rendah harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sistem keamanan guna melindungi aset dan karyawan. Serangan siber terhadap perusahaan yang tidak memiliki sistem keamanan data yang tidak kuat menyebabkan pencurian informasi pelanggan dan kerugian finansial. Kesimpulannya, risiko dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, dan masing-masing memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, bisnis, atau organisasi. Untuk mengelola risiko dengan baik, penting untuk memahami sumber risiko, menganalisis dampaknya, serta menyiapkan strategi mitigasi yang tepat. Kini tidak saatnya kita di penghujung materi. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang manajemen risiko sendiri. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari materi tersebut. Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Proses ini tentunya melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi mereka. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, suatu perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian serta memanfaatkan peluang yang ada. Pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko ini tentunya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan ketahanan organisasi dalam menangani tantangan di masa depan. Beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko ini antaranya yaitu seperti pelatihan dan edukasi, integrasi dalam budaya perusahaan, penggunaan teknologi, dan tentunya evaluasi dan tinjauan yang berkala. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, suatu perusahaan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan dapat memperkuat posisi mereka di pasar yang kompetitif. Sekian dan terima kasih.